Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama akan membuat perencanaan berbasis data yang dimulai dari mengidentifikasi rapor pendidikan. Sebelum mengidentifikasi rapor pendidikan, mari sama-sama kita perhatikan ini hasil rapor pendidikan tahun 2024. Ini tahapan perkembangan anak serta belum efektif dalam menguatkan pemahaman yang ingin dibangun. Memang semuanya pembelajaran diferensiasi, tapi belum sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Karena di kelompok A dengan kelompok B itu rata-rata dari kegiatan masih sama. Jadi belum ada perbedaan antara kelompok A dan kelompok B, itu yang dimaksud dengan tahapan perkembangan anak. Serta belum selalu efektif dalam menguatkan pemahaman yang ingin dibangun. Ini yang untuk identitas diri, kemudian literasi dasar, pembelajaran yang bertujuan. Literasi dasar artinya pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan literasi dasar secara utuh melalui kemampuan bertutur, pengetahuan latar, pembendaharaan kosakata, kesadaran terhadap simbol dan teks, kesadaran fonemik serta keaksaraan. Sedang artinya pendidik belum secara konsisten mengembangkan kemampuan menyimak, memahami pesan sederhana, dan mengekspresikan gagasan maupun pertanyaan untuk berkomunikasi dan bekerja sama, serta kesadaran terhadap simbol, teks visual, aksara, dan fonem pada anak. Ragam kegiatan sudah memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Jadi kegiatan yang telah ada kasih anak itu menyenangkan bagi anak, tapi ini belum konsisten mengembangkan kemampuan menyimak. Yang ketiga, kemampuan kognitif artinya pembelajaran yang membangun kemampuan anak berpikir logis dan simbolis, antara lain meliputi kemampuan memahami hubungan sebab akibat, kepemilikan konsep numerasi dasar, serta pemahaman sederhana tentang cara dunia bekerja yang dapat ditunjukkan secara lisan, perilaku, ataupun hasil karya. Sedang artinya pendidik sudah merancang dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan kemampuan anak untuk berpikir logis dan simbolis. Rancangan kegiatan belum selalu efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Harusnya ketika hari ini tujuan pembelajaran tidak tercapai, itu yang akan diangkat dalam rancangan pembelajaran di selanjutnya. Jadi itu ada 3 subindikator. Ini faktor dan indikator yang mempengaruhi capaian pembelajaran. Perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Ini rapor pendidikan. Apa yang tercapai, apa yang sudah baik, apa yang masih kurang. Ini dia pencapaian kan? Berapa baca? Perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Ini pencapaian yang misalnya. Capaian sedang. Tidak apa. Ini saya indikator perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Berarti ini orang harus ada peningkatan. Di B1 ini orang masih ada perlu peningkatan karena capaian sedang. Kemitraan orang tua, capaian sedang. Artinya satuan KOP sudah menyediakan laporan hasil belajar yang disampaikan kepada orang tua wali secara berkala. Media atau kegiatan yang memungkinkan kemitraan dengan orang tua sudah tersedia, namun belum selalu memposisikan orang tua sebagai mitra yang dapat memberikan umpan balik yang mendukung proses pembelajaran. Jadi orang memang sebagian ada kelas orang tua, tapi di sini orang belum melibatkan orang tua ini dalam memberikan umpan balik. Akar masalah ini yang level 1 pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, level 2 identitas diri, DP kegiatan benahi, penguatan kemampuan pendidik di PAUD agar dapat menerapkan pembelajaran yang membangun pemahaman anak mengenai dirinya. Ini inspirasi kegiatan benahi,
Kepala Satuan Pendapatan ya. Antara masa kegiatan benar ya. Kepala Satuan Satuan dan pendidik belajar bersama agar dapat merancang pembelajaran yang membangun pemahaman anak tentang dirinya. Kedua, Satuan PAUD. Ini orang mau pilih ya dari 3 ini. Ini kan inspirasi kegiatan benahi. Yang mana orang mau ambil? Yang pertama, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik belajar bersama agar dapat merancang pembelajaran yang membangun pemahaman anak tentang dirinya. Yang kedua, Satuan PAUD mengaplikasi komunitas belajar di tingkat satuan sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan belajar bersama secara berkelanjutan. 3. Satuan PAUD memfasilitasi kebutuhan belajar pendidik melalui pelatihan, berkunjung ke satuan PAUD lain atau mengundang narasumber. Kira-kira mana yang terlalu ambil di kegiatan benahi dari 3 ini? Belajar bersama agar dapat merancang pembelajaran yang membangun pemahaman anak tentang dirinya. Sekarang yang ini, yang kedua, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, kualitas perencanaan. Di kegiatan benahi ada 3 ini. Oh, yang mana terpilih? Antara 3 ini, Kepala Satuan Pendidik dan pendidik belajar bersama agar dapat menguatkan kualitas perencanaan pembelajaran di tingkat satuan dan di kelas. Belajar bersama. Kalau ini Kepala Satuan Pendidik belajar bersama agar dapat menguatkan kualitas pembelajaran dengan cara memodifikasi KWSD dan belajar. Ini yang mana tadi? Kepala Satuan Pendidik dan pendidik belajar bersama agar dapat merancang pembelajaran yang efektif, membangun kemampuan fondasi. Oh, ada kegiatan di sini. Inspirasi dengan kegiatan di atas. Oh, ini kombel. Peningkatan kompetensi guru. Kalau mau pilih itu berarti orang pilih ini kan yang di atas tadi. Sekarang yang kedua, kalau orang pilih yang ketiga Bunda, berarti belajar di PMM, inspirasi benahi, belajar pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan materi lain melalui PMM, baru pelaksanaan kombel, baru pembayaran jasa. Yang ini dia ini, yang ketiga. Alhamdulillah, perencanaan berbasis data yang dimulai dari melakukan identifikasi lapor pendidikan sampai pada kegiatan benahi sudah selesai dilaksanakan. Tinggal menunggu tahun ajaran baru untuk mengimplementasikan apa yang sudah dirancang. Semoga apa yang kita susun hari ini akan berjalan lancar. Terima kasih Bunda atas kehadirannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.